Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan segala nikmat kepada kita, baik nikmat iman maupun juga nikmat Islam. Yang kedua nikmat itu adalah nikmat yang paling besar, tidak bisa dibeli oleh apapun dan jangan sampai tergadaikan oleh apapun. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Saudaraku yang berbahagia, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sehatnya insya Allah dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berguna dan selamat di dunia dan akhirat, insya Allah. Saudariku, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita umatnya rindu ingin bertemu dengannya, ingin menyenangkan Rasulullah, maka perbanyaklah sholawat. Namun saudariku, jangan lupa, ada amalan yang sangat penting sekali. Bahkan kita sering lupa bahwa amalan ini pun adalah amalan yang dapat menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amalan apakah itu? Iqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran. Dan Allah berfirman dalam surah Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, berkeluh kesah isinya dalam ayat itu. Rasulullah itu khawatir, Rasulullah itu berkeluh kesah kepada Allah apabila kita selaku umatnya jauh dan jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Rasulullah bersedih ketika kita dalam satu hari tidak membuka Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, apapun alasannya. Padahal dari dulu, dari zaman dahulu, satu hari itu tetap 24 jam. Tetapi apabila kita tidak menyempatkan waktu untuk membuka dan membaca Al-Quran, maka khawatir perilaku itu dapat menyebabkan Rasulullah sedih kepada kita. Saudaraku, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hari ini sudah menyeluruh, berjumlah 30 juz dalam jumlah 114 surah, dan dalam satu Quran berjumlah 1.027 huruf, dan masing-masing hurufnya itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah, bukan per ayat, bukan per surah, tapi per huruf hitungannya. Saudariku, Al-Quran juga dapat menolong kita di akhirat. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita percaya kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pastilah kita pun yakin semua apa yang dikatakan Nabi itu adalah perkataan yang paling benar dan sangat benar. Dan dalam sabda Nabi SAW yang tadi, bahwa Al-Quran itu akan menjadi dan memberikan syafaat kepada kita,
kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ahlul Quran tidak hanya haknya para hufaz, tidak hanya haknya orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah menghafal 30 juz, tetapi juga Ahlul Quran adalah sebutan untuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tanpa lelah. Walaupun mereka menghafal berhasil juz 30, kemudian juz berikutnya mereka tidak berhasil, tapi tetap terus belajar Al-Quran, terus membaca Al-Quran di setiap harinya, dengan keyakinan bahwa Al-Quran akan menjadi sahabatnya di yaumil akhir kelak, dengan keyakinan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat, penolong, agar kita mudah hidup dengan senang, hidup dengan gembira di Al-Jannah atau di surganya Allah kelak. Hadirin sekalian, dan Al-Quran juga adalah obat bagi seluruh penyakit, baik penyakit jasmani maupun juga penyakit rohani. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu akan menjadi obat, kata Allah. Bagi siapa? Bagi wa rahmatul lil mu'minin, menjadi penolong bagi orang-orang mukmin. Kita sadar kita semua ini adalah orang muslim, orang yang beragama Islam, disebut muslim bagi laki-laki, dikatakan muslimah bagi ahwat atau perempuan. Tapi sudahkah kita berproses meningkat derajatnya menjadi orang-orang mukmin? Maka teruslah dan marilah kita berproses agar diri kita menjadi orang-orang mukmin. Saudaraku, Al-Quran juga akan menjadikan kita sebagai ahlullah. Siapakah ahlullah? Kita akan simak penjelasannya di sesi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Saudaraku, menarik ya dengan kata ahlullah. Siapa ahlullah? Dalam bahasa Arab, ahlullah berarti keluarga Allah. Tetapi bukan berarti kita menjadi ponakannya Allah, menjadi anaknya Allah, apalagi anak tirinya Allah. Bukan. Sudah jelas bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berada dalam surah Al-Ikhlas, surah favorit bukan? Ketika kita dalam keadaan sholat. Dan ahlullah itu memiliki makna sebagai keluarganya Allah. Artinya kita ini ya, diberi gelar ahlullah ketika kita sering dan menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga kita diberikan gelar ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Menarik bukan? Kita menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Marilah kita buka kembali Al-Quran kita yang sudah berhari-hari hanya disimpan di lemari saja, hanya disimpan di dalam ransel atau tas kita saja. Atau ketika kita memegang handphone di setiap harinya, kita lupa membuka aplikasi Quran. Tetapi kita lebih sering dan nyaman membuka aplikasi Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Kita lupa membuka media yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yakni Al-Quranul Karim. Dan belajarlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran sampai akhir hayat, bukan hanya sampai akhir ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.
Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKAD Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.